Ini adalah klan api iblis prajurit yang kuat dari suku iblis. Ini adalah satu-satunya ras yang dapat menggunakan api binatang buas untuk memperkuat serangan kecuali apoteker. Anda tidak boleh memprovokasi mereka kecuali Anda harus melakukannya. Ini adalah keluarga pedang mirip manusia. Meskipun ketenarannya tidak sebagus aliansi bayangan, pembunuhannya benar-benar kelas 1. Tetapi tidak ada keluhan bahwa mereka umumnya tidak menembak. Tidak seperti aliansi bayangan yang hanya perlu memberikan uang. Ini adalah iblis dari iblis. Meskipun tidak banyak orang yang datang, semuanya terkenal dan memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Sambil memisahkan kerumunan di sepanjang jalan, dia terus-menerus diperkenalkan ke Xiao Yan. Orang ini, meskipun dia tampak mencemooh, tetapi dia benar-benar mengetahui semua kekuatan utama, yang menyelamatkan banyak hal. Jika tidak, dia tidak mengenali siapapun, dan risikonya akan jauh lebih besar setelah masuk. Xiao Yan mendengarkan Jingwu pengenalan Chen merasa bahwa Jingwu Chen benar-benar menganggap dirinya sebagai teman. Waspada terhadapnya pada awalnya jauh lebih sedikit, dan pada saat yang sama dia merasakan sedikit rasa syukur di hatinya. Saat ini, Xiao Yan menemukan manfaat bersih dan kotor. Di tempat padat berpenduduk puluhan ribu orang ini, cukup sulit mencari jalan keluar. Namun hal ini tidak menjadi masalah kebersihan. Dimanapun kebersihan berlalu, orang takut untuk menghindarinya. Bahkan jika mereka tidak mau mengalah, mereka juga kehilangan salah satu goyangan rambutnya. Dia baru saja membawa Xiao Yan dan Long Yan di alun-alun yang ramai. Dengan mudah keluar dari jalan. Namun, di belakang mereka ada pemandangan kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Seperti duri di duri. Xiao Yan malu mengangkat kepalanya. Dan terus menutupi hidungnya. Diikuti oleh Jingdas. Jika penglihatan itu bisa membunuh orang, Xiao Yan dan 3 orang lainnya, terutama Jing Chun, mungkin tidak tahu berapa banyak perjalanan ke neraka. Saya berkata kepada saudara Jing, saya menghargai antusiasme Anda. Tetapi Anda tidak takut menyinggung begitu banyak orang seperti ini. Panggil aku bersih. Dan tekankan berkali-kali, kamu masih tidak berubah. Jing benar-benar mengganggu sebutan Xiao Yan. Dan kemudian berbisik dengan acuh. Mengapa aku menyinggung perasaan mereka? Tuan kecil baru saja pergi di masa lalu. Sebelum mereka sempat mengatakan, tolong lepaskan, mereka secara otomatis melepaskannya. Tidak bisakah masih mungkin menghitung akun di kepalaku? Absurditas yang jelas ini diucapkan oleh Jing Wuchen dengan nada kebenaran. Dan tampaknya ada beberapa kebenaran. Xiao Yan dan Long Yan menatap pria nakal ini dengan ekspresi kaget. Diam-diam menulis kata layanan di hati mereka. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir sama sekali? Xiao Yan masih tidak bisa membantu tetapi ingin mengkonfirmasi. Maka nama yang baru saja kamu dengar begitu tegang? Bisakah itu dibandingkan? Jing Wuchen jelas sedikit terganggu dengan eksposisi Xiao Yan. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Dan mereka adalah orang yang paling mudah untuk hidup. Jika saya menyinggung mereka, saya masih harus keluar. Takdir. Untuk ini, Jing Wujing melirik ke sekelilingnya. Menyenandungkan penghinaan dari hidungnya. Siapa yang bisa hidup? Tuan kecilku bisa menghitungnya dengan 10 jari. Dalam hal ini, tuan kecilku menyinggung perasaanku bagaimana dengan mereka. Kata-kata Jing Wuchen sangat mencengangkan sehingga mereka bisa mendengar tatapan Xiao Yan dan Long Jing. Jangan menatapku seperti itu. Kakek, aku akan bangga. Memperlakukan mata tercengang Xiao Yan dan Long Yan sebagai pemujaan. Jingdu mengangkat kepalanya lebih tinggi. Rambutnya lebih berkibar. Dan jalan di depannya menjadi semakin luas tanahnya luas. Tapi kamu harus berhati-hati. Tundukkan kepala sebanyak mungkin. Jangan terlalu membuat mereka terkesan. Jing Wuchen tiba-tiba merendahkan suaranya. Kenapa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa beberapa dari mereka dapat bertahan? Tanya Long Kun bingung. Tentu saja tidak ada masalah. Tapi kamu tidak ingin dihancurkan oleh mereka kan? Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak takut? Hati Xiao Yan menghangat. Dan dia menambahkan banyak perasaan bersih. Tuan kecil punya caranya sendiri. Dan mereka tidak ingin mengotori pisaunya. Jing Wuchen meniup peluit keras pada seorang wanita di sebelahnya. Dan menoleh dengan bangga.
Selalu ada orang yang tidak keberatan mengotori pisaunya. Xiao Yan biasanya menyentuh hidungnya, dan sangat tertarik dengan apa yang disebut Jing Wuchen sebagai metode sendiri. Terus kenapa? Aku tidak takut untuk memberitahumu, Tuan. Meskipun bertarung bukanlah kekuatan Tuan Ye, tetapi dalam hal melarikan diri, hanya sedikit orang yang bisa memenangkan Tuan. Bersih-bersih dan bangga. Jadi, meskipun aku seorang teman, aku pasti tidak akan menyerangmu. Tetapi jika ada bahaya di dalamnya, aku pasti akan melarikan diri sendiri. Yang disebut pasangan adalah burung dari hutan yang sama, dan bencana terbang lewat satu sama lain. Anda tapi jangan berharap Tuan kecil membantu Anda memblokir senjata. Petik 2. Mendengarkan kata-kata kasar tapi jujur Jing Wuchen, Xiao Yan tidak hanya tidak sedikit marah, tetapi dia mengagumi pria yang berani mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya dia adalah orang yang terus terang, jauh lebih baik daripada orang-orang munafik itu. Pokoknya, dia telah membantu dirinya sendiri. Jika dia bisa membantunya setelah memasuki fantasi, dia akan membantunya. Xiao Yan berpikir dalam hatinya. Haha, akhirnya aku melihat salah satu idolamu. Tawa Jing Wuchen tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Mendongak. Mata Xiao Yan adalah pria setinggi 2 meter. Pria besar dengan sisik besar ini menutupi dahi yang lebih lebar dari orang biasa. Sepasang mata merah darah memancarkan cahaya yang keras. Otot tubuh bagian atas yang telanjang sekuat ukiran batu. Dan ditutupi dengan bekas luka yang tebal dan pegangan yang besar. Tomahawk itu tersangkut di tanah di samping kakinya. Dia begitu angkuh dan bahkan dengan arogan berdiri di sana. Dikelilingi oleh orang-orang dari klan iblis pada hari Senin. Sangat sombong. Melihat wajah yang terukir, Xiao Yan juga tahu bahwa ini pasti naga iblis yang marah. Diam-diam akrab dengan nafas naga yang marah, Xiao Yan menarik Jing bersih dan pergi dari sini. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu saat melihat idol? Kenapa tidak meminta tanda tangan? Jing Wuchen bertanya dengan penuh minat. Dia bukan idola saya. Kecewa. Tidak seperti yang kukira, Jing Wuchen melontarkan setrum di matanya. Xiao Yan tersenyum. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Berhala iblis mengecewakanmu. Mungkin ras manusia akan membuatmu puas. Jing Wuchen memimpin Xiao Yan dan Long Yu melalui beberapa belokan dan berkata, menunjuk sekelompok orang di depan. Itu adalah Zhen Jian. Salah satu orang yang kamu cari. Zhen Jian, murid Xiao Yan sedikit menyempit, menatap pemuda yang berdiri di tengah kerumunan di depan. Pria muda itu seputih salju. Membawa sarung putih, dan terlihat sangat tampan. Tetapi wajahnya terlalu biasa, dan tidak menarik perhatian banyak orang. Jika bukan karena posisinya yang paling sentral, semua orang di sampingnya akan memperlakukannya dengan sikap hormat. Xiao Yan benar-benar tidak yakin dia adalah Zhen Jian. Jangan bilang aku tidak menghormati idolamu. Jing Wuchen berkumpul dan berkata dengan suara rendah ke telinga Xiao Yan. Menurutku dia bodoh. Tidak perlu menjauhkan diri darinya. Dia ingin membawa pedang di punggungnya. Menjadi jelas adalah menjadi jelas. Petik 2. Long Yan mengangguk dengan simpatik. Xiao Yan mengerutkan kening. Dan menatap keduanya dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Bagaimana mengatakan ini juga saudara laki-laki Zhen Ni? Setidaknya rasa hormat masih diperlukan. Saat Xiao Yan mengamati Zhen Jian dari kejauhan, Zhen Jian tersenyum dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Seseorang berbicara. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Seseorang meminta nasihat. Dan dia menjentikkan jarinya untuk menjelaskan dengan sabar. Seseorang memujinya. Tetapi dia melambaikan tangannya dengan rendah hati dan tampak sangat santai. Orang-orang itu menunjukkan sedikit kekaguman padanya. Tetapi senyum di wajahnya selalu merupakan angin musim semi yang lembut. Menghangatkan hati orang-orang. Dan hanya ada satu penyembunyian kebanggaan yang dalam di matanya. Menangkap kedalaman mata Zhen Jian. Memikirkan pengenalan Zhen Ni ke klannya. Xiao Yan menatap bayangan putih bintang dan bulan. Berpikir bahwa rencana Zhen Jian benar-benar tidak biasa jauh. Itu adalah terlalu banyak untuk mengatakan mengerikan. Pada saat ini, Zhen Jian sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Hanya menatap Xiao Yan yang sedang menatapnya.
Meskipun dia belum pernah bertemu sebelumnya, rumor tentang Zenni dan Xiao Yan dalam keluarga sudah beredar. Dan ada potret Xiao Yan. Jadi dia langsung mengenali Xiao Yan. Sama sekali tidak salah. Ini orangnya. Kelembutan di mata Zhenjian segera berlalu tanpa jejak. Matanya menyerupai listrik. Seperti pedang tajam yang ditusukkan ke Xiao Yan. Mata yang tajam adalah pedang pada pandangan pertama. Jika Anda membiarkan penglihatan seperti pedang ini menembus mata dan menembus ke lubuk hati Anda, saya khawatir sulit untuk menghilangkan rasa takut akan penglihatan ini dalam hidup ini. Murid Xiao Yan menyempit tajam. Dan ada api langit samar yang menyala dalam. Aliran udara di tengah mata mereka sedikit bergetar, lalu menjadi tenang. Keduanya memiliki konfrontasi tak terlihat dalam sekejap mata. Lebih sulit mendapatkan pengakuan dari keluarga Zenni daripada yang dibayangkan. Xiao Yan merasa sedih untuk sementara waktu. Merasakan penghinaan di mata Zhenjian barusan. Tahu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Berbalik perlahan. Xiao Yan perlahan berjalan pergi. Setiap langkah terasa begitu berat. Zhenjian menarik kembali matanya. Dan cibiran muncul di sudut mulutnya. Apa yang Sister Zenni lihat sebenarnya bukan hanya orang yang tidak kompeten dengan hanya beberapa resep. Tapi, bagaimana dengan ini? Tapi kepala keluarga afiliasi dari Zen ingin memanjat keluarga Zen saya. Hah, kodok yang ingin makan daging angsa tetaplah kodok. Bagaimana bisa seorang wanita cantik seperti saudara perempuanku Zenni dirusak oleh anak laki-laki ini? Ketika aku memasuki fantasi, aku tidak tahu dan harus menyelesaikan anak laki-laki ini. Dengan pemikiran ini, Zhenjian tiba-tiba mendapatkan kembali angin sepoi-sepoi. Dan dengan santai bergabung ke dalam percakapan dengan semua orang. Jing Wuchen belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Hanya untuk melihat punggung Xiao Yan secara bertahap bergabung ke dalam kerumunan. Dan dengan cepat menyusul. Dia benar-benar tidak mengerti. Mengapa dua jenius tak tertandingi Xiao Yan yang ingin melihat nama ini berpaling sekilas? Apakah orang ini membayangkan bahwa kejeniusan yang tiada taranya harus seperti peri ember? Dan setelah melihatnya, dia menemukan bahwa celahnya terlalu besar untuk diterima. Aku ingin melihat kekacauan abadi. Setelah meninggalkan kerumunan, suasana hati Xiao Yan menjadi tenang. Dan dia mengajukan permintaan ke Jing Wuchen. Oke, kekacauan itu abadi adalah yang terbaik untuk dicari di antara para jenius tak tertandingi yang ingin kamu temui. Jing Wuchen menunjuk ke platform bundar di tengah alun-alun. Di meja bundar, saya perhatikan ketika saya masuk. Tidak ada apa-apa selain ukiran batu. Xiao Yan mempertanyakannya. Lalu melihat ke arah meja bundar. Kecuali ukiran batu besar. Tidak ada yang terlihat sama sekali. Kenapa matamu panjang? Jing Wuchen melihat Xiao Yan mempertanyakan dirinya sendiri dan menginjak dirinya sendiri. Kamu lihat lebih dekat. Kekacauan tidak pernah ada sejak aku masuk. Aku belum bergerak setengah langkah. Xiao Yan terpesona oleh pahanya yang putih bersih dan mau tak mau bertanya. Aku aneh. Kenapa pahamu begitu bersih? Tapi di tempat lain. Aku mencuci sesekali. Oke. Jing Wuchen merasa malu dan marah. Tetapi nada saat berikutnya segera mengungkapkan rasa bersalahnya. Tuan kecil hanya berpikir bahwa membasuh seluruh tubuh terlalu memakan waktu. Hanya pukulan sebagian. Apakah ini oke? Mata Xiao Yan lebih lebar dari sebelumnya. Dan butuh beberapa saat untuk menatap platform bundar di tengah alun-alun. Sekilas, hanya ada patung besar pendekar pedang di atas meja bundar. Dia mengenakan baju besi, mengangkat EP dengan tangan kanannya, dan memegang perisai besar dan alu di tangan kirinya, membuat bayangan besar di atas meja bundar. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat ada benjolan bayangan hitam di tepi bayangan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Dia melewati sisi perisai ukiran batu pendekar pedang besar dan akhirnya menemukan kekacauan abadi. Saya melihat pakaian abadi yang kacau dalam cian gelap duduk di perisai. Sepenuhnya terintegrasi dengan bayangan patung. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, sangat sulit menemukan seseorang yang duduk di bawah patung. Bagian atas tubuhnya dekat dengan perisai, yang seharusnya beberapa kaki kiri yang malas direntangkan lurus, dan kaki kanan yang ditekuk tajam 45 derajat. Dan seluruh orang itu tajam.
Dia hanya duduk di platform bundar di depan perisai begitu saja. Tetapi tubuhnya memancarkan bau yang tajam. Dan nafas dingin memancarkan ketangguhan yang tidak dekat. Pria ini adalah pria yang sangat berbahaya. Jika dia memiliki persahabatan, dia akan lebih baik dari batu emas. Jika dia menjadi musuh, dia tidak akan pernah mati. Dengan hanya beberapa pandangan sekilas, Xiao Yan telah sampai pada kesimpulan bahwa kekacauan tidak bisa dihancurkan di dalam hatinya. Di hadapan karakter yang begitu galak, Xiao Yan tidak bermaksud membuat Chaos Abadi merasa bahwa perhatiannya yang berlebihan adalah provokasi. Jadi dia menarik Longjing dan Jingdu untuk diam-diam meninggalkan daerah itu. Ini darah raja dari keluarga Warcraft? Xiao Yan bertanya pada Jing Wuchen. Tentu saja, Jing Wuchen melirik Xiao Yan seperti orang idiot. Kamu tidak tahu ini? Aku hanya sedikit penasaran. Salah satu saudara laki-lakiku pernah bertemu dengan seorang gadis dari keluarga Warcraft secara kebetulan. Dengan setelan merah dan penampilan cantik. Yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan keabadian yang kacau ini. Xiao Yan mengenang pertempuran di penampilan gadis berbaju merah di lelang teknis terus-menerus dibandingkan dengan kekacauan di benaknya. Bukankah gadis itu bukan garis keturunan keluarga Warcraft? Tapi kekuatan penjaga di sekelilingnya sangat kuat. Aku merasa identitas gadis itu statusnya tidak rendah. Petik 2. Apakah ini masalahnya? Jing Wuchen pertama ragu-ragu. Lalu menyadari sedikit pemikiran. Lalu segera menyadari. Dan mengangkat bahu sambil tersenyum. Untungnya. Anda bertanya kepada saya. Kebanyakan orang benar-benar tidak tahu rahasianya. Oh. Xiao Yan memandang Jingdu dengan sedikit keraguan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pria yang bersih dan tidak berdebu itu benar-benar tidak mudah. Sepertinya tidak ada yang tidak diketahui olehnya. Jangan lihat kakek seperti ini. Kakek akan bangga. Jing dengan bersih berkata dengan bangga. Saya punya teman dari keluarga Warcraft. Jadi tentu saja saya tahu lebih banyak dari yang lain. Dengarkan telingamu. Mendengarkan kata-kata Jing Chen. Xiao Yan segera bangkit kembali. Masalah ini terkait dengan Nan Erming. Xiao Yan secara alami memberikan perhatian khusus. Menurut uraianmu, asal-usul gadis berbaju merah seharusnya sangat sederhana. Jing Wuchen menikmati tatapan kerinduan Xiao Yan, dan menoleh sedikit seperti seorang sarjana. Dia menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya sebelum mengatakan satu. Rahasia keluarga Warcraft yang mengejutkan Xiao Yan. Faktanya. Darah raja keluarga Warcraft bukan hanya keluarga Chaos. Selain kekacauan, garis keturunan keluarga Raja Warcraft juga disebut Fire Phoenix. Fire Phoenix dan Chaos sangat dekat satu sama lain dan telah saling bergantung selama bertahun-tahun. Hanya karena api Phoenix dan Dinglayu setelahnya. Bencana kuno. Kekuatan garis keturunan menjadi lebih tipis. Sehingga dunia berpikir bahwa keluarga Warcraft hanya memiliki denyut kekacauan. Namun tidak jelas apa sebenarnya yang menyebabkan penurunan cepat keluarga Fire Phoenix. Petik 2. Bersih dan bersih. Dia membersihkan rambut berminyak yang tertiup angin di dahinya. Menggelengkan kepalanya dan menyesalinya. Sebenarnya, karena nenek moyang Chaos dan Fire Phoenix terkait, Chaos Pulse selalu mengakui bahwa keluarga Fire Phoenix adalah salah satu garis keturunan raja dan ada berdampingan. Bahkan jika pulsa Fire Phoenix telah jatuh, Chaos Pulse de keluarga Phoenix masih dianggap sebagai keluarga mereka sendiri. Dan generasi yang lebih muda adalah saudara dan saudari satu sama lain. Saya kira gadis berbaju merah itu adalah penerus keluarga Phoenix. Penyesalannya cepat berlalu dan bersih. Matanya tiba-tiba terlihat aneh. Dan dia tersenyum dengan sedih. Oh, aku benar-benar iri pada tuan kecil. Kakakmu bisa mengenali karakter legendaris seperti itu. Miliki kesempatan untuk memperkenalkan adikmu kepada tuan kecil. Aku harus meminta nasihatnya untuk mengambil rahasia dari penjemputan. Xiao Yan bahkan tidak mendengar kalimat terakhir dari Jing Wuchen. Pada saat ini dia bersukacita untuk Nan Erming. Tetapi ketika dia memikirkan identitas gadis berbaju merah, dia mengkhawatirkan Nan Erming. Setelah melihat penampilan Xiao Yan beberapa saat, saya khawatir dan khawatir untuk beberapa saat. Jing Wuchen tahu bahwa dia telah mengatakan kalimat terakhir dengan sia-sia, dan sangat kesal. Hei, aku bilang kamu baik-baik saja. Pikiran Xiao Yan terganggu oleh Jingdu. Dan kemudian dia bangun.
Oh, oke. Apa tujuan selanjutnya? Hanya sisi dandan. Nada murni dan berdebu menjadi dingin. Apa satu-satunya? Bukankah masih ada keluarga roh iblis? Xiao Yan mengingatkan dengan kedutan. Apakah kamu benar-benar menjadi tuan kecil? Aku maha kuasa, hantu dari roh iblis penasaran. Seperti hantu yang berkeliaran di dunia. Di mana aku bisa menemukan mereka? Jing berkata dengan bersih. Jadi, Xiao Yan cukup kecewa. Dia selalu merasa bahwa di antara para jenius tak tertandingi dari kuil dan keluarga roh iblis. Dia harus lebih waspada terhadap bayangan hantu yang tidak terlihat. Karena senjata terang mudah disembunyikan. Dan panah gelap sulit. Untuk mencegah, bayangan hantu adalah panah gelap yang tersembunyi di dalam bayangan. Tapi sekarang dia tidak bisa melihat panah gelap. Dia tentu saja kecewa. Jing Wuchen melihat kekecewaan Xiao Yan. Menggaruk kepalanya. Dan merentangkan tangannya tanpa daya. Menunjukkan bahwa dia tidak bisa membantu. Lupakan saja. Pergi saja dan lihat jenius tanpa tanding dari kuil dan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan dan tidak bisa enggan. Xiao Yan mengulurkan tangan dan meminta Jing Chun untuk membawa dirinya ke kejeniusan kuil dan yang tak tertandingi. Di bawah bimbingan bersih dan bebas debu. Orang dan Dian mudah ditemukan. Karena dibandingkan dengan kekuatan lain. Dan Dian adalah yang paling terkenal. Di daratan benua, ada pepatah. Tempat orang-orang kuil dan selalu menjadi tempat para pahlawan berkumpul. Kalimat ini sepenuhnya menggambarkan daya tarik kuil dan. Tidak jauh di depan Trisam Xiao Yan. Sekelompok besar orang berkumpul. Bintang dan bulan mengelilingi pemuda dan wanita itu. Tiba-tiba, Jingdu yang sedang berjalan di depan berhenti tiba-tiba. Menatap ke depan dengan rumit. Gigi putihnya mengatupkan bibir lembutnya. Dan kesedihan kelam muncul di matanya. Kakak Wuchen, ada apa? Xiao Yan melangkah maju dan bertanya dengan takjub. Dia tidak mengerti mengapa Jing Wuchen tiba-tiba berhenti. Dan ekspresinya benar-benar berbeda dari Lotte. Bersih dan bebas debu. Tapi sepertinya dia tidak mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dia menatap tajam ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Yan memandang dengan bingung di sepanjang mata Jingdu. Hanya untuk menemukan bahwa mata Jingdu tertuju pada seorang gadis muda di luar kerumunan. Itu adalah seorang gadis cantik dengan wajah mungil. Fitur wajah yang indah. Dan daya tarik yang aneh dan menarik. Serta bahu bulat mutiara. Pinggang telanjang hanya dengan cengkeraman yin-yang. Dan keindahan. Sosok anggun timbul membuat orang bertanya-tanya. Kamu tidak bisa bergerak tanpa melihat wanita cantik? Kata Xiao Yan dengan sentuhan lelucon dan bercanda bersih. Haha, Jing Wuchen menarik kembali matanya. Menyeringai keras. Tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Tidak apa-apa, lihat saja. Aku akan menunggumu di sini. Mata Xiao Yan tertuju antara gadis cantik dan Jing Wuchen. Dan berpikir, tampaknya Jing Wuchen memiliki hubungan yang buruk dengan gadis cantik di depan. Pada saat ini, seorang remaja melangkah keluar dari kerumunan di depannya. Dan gadis cantik itu berjalan menuju Xiao Yan bertiga. Anak laki-laki itu sangat tampan. Wajahnya yang cantik tajam dan tajam. Alisnya yang tebal. Hidungnya yang tinggi. Dan bibirnya yang bergaya semuanya melebih-lebihkan keluhurannya. Dan matanya yang gelap menampakkan diri tanpa disembunyikan. Tidak sombong. Setelah melihat energi tuan muda, Xiao Yan segera mengetahui identitasnya. Dan itu pasti Danding, putra kedua dari tuan istana dan. Mata Xiao Yan yang dalam tidak bisa membantu memancarkan cahaya pencegah. Matanya menjadi sedingin tulang. Dan nafas yang tajam membuat naga di sekitarnya gugup. Dan Xiao Yan di sekitar kamar bersih melihat anak laki-laki dengan tangan kirinya menempel di pinggang telanjang gadis cantik itu. Berjalan ke arah dirinya. Semakin dekat dan dekat. Matanya menjadi lebih rumit. Jiang tanpa debu. Aku sudah lama tidak melihatmu. Danding mengabaikan tatapan Xiao Yan. Seolah-olah dia tidak melihat Xiao Yan sama sekali. Dengan bangga menatap Jing Wuchen dan berkata sambil memegang tangan gadis cantik itu dengan erat pada saat yang bersamaan. Ada kilasan kebingungan di mata cerah gadis cantik itu. Dan dia segera menundukkan kepalanya. Sudah lama. Jing menatap gadis cantik yang berada di pelukan Danding. Matanya mengekspresikan sentimentalitas yang tak terlukiskan. Tetapi nadanya tetap tenang.
Haha, aku tidak menyangka debu bersih dari angin Yushu turun ke titik ini. Mata Danding menyapu debu bersih dari pakaian compang camping. Dan ironi tajam muncul di sudut mulutnya. Lalu dia menoleh. Berkata kepada gadis cantik dengan kepala terkubur. Untungnya, kamu mengikutiku dengan penuh minat. Kalau tidak wajahmu akan hilang dengan pengemis ini. Hahaha. Danding tertawa gembira. Mengangkat tangannya dan membelai wajah licin gadis cantik itu. Menyipitkan mata melihat respons bersih dan tanpa debu. Memamerkan ekspresi bangganya. Pada saat ini, kesombongannya sangat terpuaskan. Saat Ding tertawa, kerumunan di belakangnya tertawa. Gadis cantik itu sedikit malu dan tidak berani menghadapi jaring tanpa debu. Tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidaktaatan di bawah mata menatap Danding. Dia dengan enggan meremas senyum selamat datang. Dan matanya sesekali berkedip-kedip jijik dan jijik ketika dia melewati perasaan clean room. Jing Wuchen tidak peduli dengan ejekan semua orang. Hanya menatap gadis cantik itu dengan tergila-gila. Menatap mata gadis cantik yang tidak lagi murni. Dan melihat ekspresi yang dia benci ketika dia melihat dirinya sendiri. Apakah ini masih orang yang sangat dia cintai? Atau apakah dia yang saling memiliki satu sama lain? Jing Jingchen menundukkan kepalanya dengan sedih. Memandang dirinya sebagai orang yang tidak berpakaian hantu dan hantu. Berpikir bahwa semua ini karena dia. Dan dia akhirnya merasa jijik. Dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Tersenyum. Pada saat ini, hatinya yang masih menyimpan secercah harapan benar-benar hancur. Sehingga dia bahkan tidak bisa menyebutkan kemarahannya. Melihat kesedihan Jing Duchen di mata, ejekan Danding dan kerumunan di belakangnya bahkan lebih besar. Menunjuk seperti panah besi kosong yang tak terhitung jumlahnya. Dan Jing Duchen sudah rusak. Hatinya ditusuk dengan lubang.